Tuan Johan yang mendengar ucapan Mona belum 100% percaya. Ia masih mengamati wajah Kenan secara intens. Apa benar laki-laki itu adalah Kenan, putra dari sahabatnya? Tuan Johan pun seketika teringat dengan tanda lahir Kenan yang berada di belakang lehernya, yaitu sebuah tanda lahir hitam yang cukup besar. Seharusnya masih ada tanda itu jika benar ia adalah Kenan. Apa yakin kamu benar Kenan, putra Galuh dan Anisha? Tuan Johan yang berjalan mendekat ke arah Kenan. Iya om, saya adalah Kenan, jawab Kenan. Jika memang kamu benar Kenan, bolehkah saya melihat lehermu? Ucap Tuan Johan yang ingin memastikan bahwa yang berdiri di depannya memang Kenan. Silakan om, Kenan yang bersedia. Tuan Johan pun langsung menatap ke arah leher Kenan. Dan benar saja, Tuan Johan melihat ada sebuah tanda lahir berwarna hitam berbentuk bulat. Tuan Johan yang melihat tanda lahir tersebut seketika terkejut. Antara percaya dan tidak percaya. Jadi kamu memang benar-benar Kenan. Tuan Johan yang seketika berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa Kenan masih hidup. Astaga Kenan, kamu masih hidup nak. Tuan Johan yang langsung memeluk tubuh Kenan begitu saja. Kenapa kamu baru sekarang muncul jika kamu selamat dari kecelakaan itu? Om begitu terpukul Kenan saat mengetahui kamu sudah tidak ada. Tuan Johan yang terus mengusap pundak Kenan dengan sangat lembut. Maafkan Kenan om, jika Kenan baru menunjukkan identitas Kenan. Karena Kenan dulu juga belum bisa menerima sepenuhnya jika mama dan papa sudah tiada, ucap Kenan. Tuan Johan seketika melepaskan pelukannya. Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu sehat? Tuan Johan yang menyentuh kedua pipi Kenan. Kedua mata mereka pun saling beradu pandang. Terlihat dari mata Tuan Johan bahwa ia begitu bahagia dengan kehadiran Kenan. Kenan sehat om. Bagaimana dengan om sendiri? Apakah om sehat? Tanya Kenan balik. Om sehat Kenan. Kamu semakin tampan saja. Om hampir tidak bisa mengenalimu. Tuan Johan yang terus mengusap pipi Kenan. Jadi sekarang papa percayakan kalau Kenan masih hidup. Sahut Mona yang juga bahagia lihat ayahnya bertemu dengan Kenan lagi. Kenapa kamu tidak bilang dengan papa dari dulu Mona? Jika Kenan masih hidup, Tuan Johan yang menatap ke arah putrinya. Lah, Mona aja baru tadi sore. Saat Mona diajak ke tempat pemakaman Om dan Tante Anissa. Kalau sebenarnya dia masih hidup. Mona yang menunjuk ke arah Kenan. Saat mereka bertiga masih berbincang-bincang, tiba-tiba Kak Dinda baru saja keluar dari kamarnya. Karena Kak Dinda mendengar di ruang tamu sangat ramai. Kak Dinda yang melihat ada laki-laki di rumahnya yang sedang mengobrol dengan ayah dan adiknya, seketika berjalan untuk mendekat. Pacar baru kamu nak, kau nggak dikenalin sama kakak? Kak Dinda yang sudah berdiri di belakang sofa. Mona yang mendengar suara kakaknya seketika menoleh. Ini bukan pacar Mona kak, dia Kenan, jawab Mona. Kenan, tanya Kak Dinda, yang seakan tidak asing dengan nama tersebut. Iya, Kenan anaknya Om Galuh dan Tante Anissa, jawab Mona lagi. Hah? Kak Dinda yang seketika terkejut. Bukankah dia sudah meninggal 20 tahun yang lalu? Ternyata dia belum meninggal kak. Dia hanya tertukar dengan orang lain saat di rumah sakit, jawab Mona. Kak Dinda yang mendengar ucapan adiknya seketika terkejut. Kak Dinda masih belum percaya jika laki-laki itu adalah Kenan. Kakak masih tidak mengerti. Maksud kamu dulu Kenan tertukar dengan jenazah orang lain? Kak Dinda yang berjalan mendekat ke arah Mona. Iya kak. Dan saat kecelakaan itu, Kenan dilarikan ke rumah sakit. Tapi ternyata dia masih hidup dan tertukar dengan pasien rumah sakit yang sudah meninggal, yang mempunyai nama hampir sama dengan Kenan. Mona yang mencoba menjelaskan kepada kakaknya. Jadi dia memang benar Kenan anak Om Galuh. Kak Dinda yang tiba-tiba juga bahagia karena Kenan masih hidup. Sebab
Kenan adalah teman Kak Dinda juga saat masih kecil. Namun Kenan tidak terlalu dekat dengan Kak Dinda. Tidak seperti Kenan dekat dengan Mona. 1 minggu pun berlalu. Setelah Kenan menunjukkan jati dirinya kepada Mona, dia lebih dekat dengan keluarga Mona. Bahkan mereka lebih sering menghabiskan waktu bersama. Apalagi Mona, dia lebih sering bertemu dengan Kenan. Saat ini Kenan dan Mona tampak dekat, namun belum ada ikatan pacaran. Mereka masih sebatas sahabat dekat. Saking dekatnya, bahkan mereka lebih sering keluar bersama, hanya sekedar makan atau menemani Mona berbelanja. Sakit yang Mona pernah rasakan kini sudah mulai berkurang, walaupun belum 100% hilang. Sesekali ia masih teringat dengan Satria yang dulu pernah mewarnai hari-harinya. Namun sekarang berubah, sudah ada sosok Kenan yang selalu di sampingnya. Kenan selalu siap siaga ada untuk Mona. Walaupun mereka sibuk dengan kesibukan masing-masing, Mona yang berprofesi sebagai dokter dan Kenan yang menjadi CEO di perusahaan keluarga yang telah mengadopsinya dari kecil. Namun mereka tetap berusaha untuk saling berbagi waktu dan tetap bertemu walaupun hanya. Sebenarnya Kenan sudah suka dengan Mona dari mereka kecil. Namun entah dengan Mona, apakah ia juga bisa suka dengan dirinya? Sekarang Mona baru saja kehilangan seseorang yang baginya dulu sangat penting. Pasti ia mempunyai luka trauma yang cukup dalam. Suatu ketika, Kenan pernah ada niatan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Mona. Namun, dia takut Mona akan menolaknya. Sekarang Mona baru saja putus dari Satria. Apalagi mereka berpisah dengan cara yang menyakitkan, karena Satria berselingkuh dengan ibunda Mona. Kenan juga takut Mona akan merasa tidak nyaman karena di antara mereka ada yang menyatakan cinta dan mempunyai rasa. Lebih baik begini saja, berjalan dengan semestinya. Biarkan Kenan memendam sendiri perasaan itu, tanpa Mona tahu kalau sebenarnya Kenan sangat mencintainya. Pekerjaanku sudah selesai. Kamu gimana? Tanya Mona sambil melepas alma mater putih miliknya. Aku juga sudah selesai. Aku jemput di rumah sakit ya, ucap Kenan dari sambungan telepon. Kamu nggak apa-apa kesini. Lokasi kantormu dan rumah sakit cukup jauh loh. Tidak apa-apa. Lagi pula, apa sih yang gak buat kamu? Ucap Kenan lagi dan seketika membuat Mona tersenyum. Hari ini Kenan dan Mona akan pergi ke sebuah tempat. Mereka ingin menghabiskan waktu bersama setelah seharian bekerja. Mona sudah berjalan keluar dari ruangannya untuk masuk ke dalam lift. Tidak lama lift pun sudah terbuka. Mona memutuskan untuk menunggu Kenan di kafe yang letaknya di depan rumah sakit. Mona sudah duduk santai di kafe tersebut sambil menikmati ice coffee kesukaannya. Namun saat Mona masih sibuk dengan ponselnya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Satria di depannya. Kemana aja? Kenapa tidak pernah ada kabar? Dan kenapa nomor teleponku kamu blokir? Satria yang sudah berdiri di depan Mona. Mona yang melihat kehadiran Satria di kafe tersebut seketika menjadi malas. Mona pun sudah beranjak berdiri dari tempat duduknya untuk bersiap pergi dari kafe tersebut. Ia sudah melangkahkan kakinya sambil menentang tas brandednya. Namun saat baru beberapa langkah jalan, tangan Mona langsung ditarik begitu saja oleh Satria. Mau kemana kamu? Aku sedang bicara sama kamu. Apa kamu tidak mendengarnya? Ih, apaan sih? Lepasin. Sakit tahu. Mona yang mencoba mengibaskan tangannya. Namun sayang, cengkeraman Satria begitu sangat kuat. Satria, lepaskan tanganku. Apa kamu sudah mempunyai cowok lain? Hah? Sampai kamu mengabaikan aku begitu saja? Apa kamu lupa? Kita sudah tidak mempunyai hubungan apa-apa. Bahkan ayahmu saja juga sudah menerima bahwa kita sudah selesai. Lalu apa yang kamu inginkan dariku? Kita sudah putus. Ucap Mona yang masih mencoba melepaskan tangannya dari genggaman Satria. Aku tidak mau kita putus. Aku mau kita tetap menikah, Mona.
Satria yang seketika menarik tubuh Mona agar lebih dekat darinya. Mona tatap laki-laki di depannya, namun tatapan itu sudah tidak seperti dulu. Tatapan yang penuh dengan kasih sayang, melainkan kebencian. Mona tetap mata Satria dengan penuh kebencian. Aku sudah tidak mau menikah denganmu. Jika kamu ingin menikah, nikahin saja mamaku. Lagi pula, sebentar lagi dia cerai dari papaku. Bukankah itu peluang bagus untukmu agar kembali mendapatkan mamaku? Aku tidak pernah mencintai mamamu. Aku hanya mencintaimu, Mona. Stop. Stop, Satria. Kita sudah tidak mempunyai hubungan. Dan aku minta kamu jangan lagi menggangguku. Biarkan aku pergi dan aku juga membiarkanmu pergi untuk mendapatkan wanita yang lebih baik dariku. Aku mohon lupakan semua kenangan kita dulu. Jangan saling menyakiti, ucap Mona agar Satria paham jika dia sudah tidak mau lagi dengannya. Tidak, aku tidak akan pernah melupakanmu. Jika aku tidak bisa mendapatkanmu, orang lain juga tidak boleh memilikimu. Kenan yang baru saja memarkirkan mobilnya seketika menatap ke arah dalam kafe. Ia melihat Mona sedang bersama Satria. Kenan pun seketika langsung keluar dari mobil untuk masuk ke dalam kafe. Saat masuk, Kenan melihat bahwa Mona merasa kesakitan karena cengkraman Satria yang begitu kasar. Lepaskan dia. Kenan yang sudah menarik tangan Satria agar terlepas dari tangan Mona. Mona yang melihat kehadiran Kenan di sana begitu sangat lega, karena Mona merasa sangat aman jika berada di samping Kenan. Kamu lagi, kamu lagi. Satria yang menatap benci ke arah Kenan. Lo sebenarnya siapa sih? Selalu datang dan mengganggu gue bersama Mona. Tunjuk Satria ke arah Kenan. Gak usah nunjuk-nunjuk. Kenan yang mendorong tubuh Satria begitu saja. Kenapa? Satria yang kembali mendorong tubuh Kenan. Lo gak terima gue tunjuk. Lo itu gak punya malu ya? Udah selingkuh, lalu diputusin tetap aja memaksa Mona sama lo. Mona itu udah gak mau sama lo. Mending lo cari tuh tante-tante di luar sana. Selera lo kan tante-tante. Ejek Kenan. Brak. Satria yang mencoba untuk memukul Kenan namun tidak kena. Sini lo maju laki-laki berwajah tembok. Kalau berani. Kenan yang menantang Satria untuk berkelahi. Apa lo bilang? Si Aalang, umpat Satria. Brak. Satria yang sudah memukul wajah Kenan begitu saja. Kenan yang mendapat pukulan dari Satria masih merasa tenang. Dan tiba-tiba, brok, brok. Kenan yang seketika memukul Satria berkali-kali hingga Satria tersungkur di lantai. Sini lo bangun. Katanya berani sama gue. Kenan yang menyuruh Satria untuk kembali berdiri. Mona yang melihat mereka berkelahi seketika menjadi panik. Mona pun mencoba mendekat untuk melerai mereka berdua. Kenan, Satria, stop, teriak Mona. Namun tiba-tiba, kebanyakan bacot loh, bro. Satria yang akan memukul wajah Kenan namun salah sasaran. Buk, Mona yang terjatuh di lantai lalu tak sadarkan diri. Mona, teriak Kenan. Lo gila ya? Cewek lo pukul. Gue gak sengaja goblok. Ucap Satria yang seketika panik karena Mona tak sadarkan diri. Nah, Mona, bangun nak. Kenan yang terus menepuk-nepuk pipi Mona. Namun tetap saja Mona masih tak sadarkan diri. Gila loh, bentak Kenan memaki Satria. Lalu meraih tubuh Mona untuk masuk ke dalam mobil.